sejak dari dunia itu sudah nampak orang beriman itu bahagia dan orang yang tidak beriman itu menderita. Sudah nampak apa Ibu? Cuman porsinya saja yang berbeda. Tapi puncak kebahagiaan itu nanti di surga, dan puncak penderitaan itu nanti adalah di neraka. Orang beriman di dunia sudah Allah beri kebahagiaan. Ini kita bahas hari kebahagiaan dulu. Hari kebahagiaan. Dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak usah kita buka dulu. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, yang dia beriman, maka akan kami hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Kalau hidup baik pasti bahagia. Hidup di dunianya bahagia, Bapak Ibu. Tidak ada yang menjadi susah dalam kehidupan. Semuanya dihadapi dengan ketenangan dan kebahagiaan. Kemudian setelah kebahagiaan di dunia, kapan lagi dia bahagia? Ketika kematian datang. Orang yang beriman, yang beramal saleh, taat kepada Allah, maka kebahagiaan datang ketika malaikat maut datang. Kenapa? Orang beriman yang dirindukannya itu adalah bertemu dengan Allah. Ini orang beriman. Kecintaan hidupnya itu, keinginan hidupnya, tidak ingin lama-lama di dunianya. Dia ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Makanya para sahabat ketika mendengar surga, mereka rasa-rasa sudah masuk ke dalam surga. Ingin cepat rasanya, hanya saja pemisahnya adalah kematian. Pemisahnya kematian. Dikisahkan Abu Dzar radhiyallahu anhu, ketika dia akan meninggal dunia, orang-orang yang ada di sekitar beliau mendengar perkataan ketika sedang akan menghadapi kematian. Oleh orang sekitar tidak nampak malaikat maut datang, tapi bagi Abu Dzar radhiyallahu anhu nampak, karena dia akan meninggal. Maka apa yang terucap dari lisannya? Wahai malaikat maut, kenapa engkau baru datang sekarang? Sudah lama aku menunggu kedatanganmu. Rindu aku berjumpa dengan kekasihku. Jadi ketika orang beriman, Bapak Ibu, kebahagiaannya di hari datangnya kematian. Inilah hari berjumpa, detik-detik akan bertemu dengan Allah. Ruh kita ini tidak bisa bohong. Kalau kita ketika ingat mati masih takut, berarti secara jiwa kita ini belum siap dengan kematian. Berarti jiwa kita ini masih ada dosa, belum bersih, sehingga takut dengan mati. Tapi orang beriman yang suci jiwanya, rindu dia dengan kematian, bahkan menunggu-nunggu dia kapan malaikat maut ini datang. Ini orang beriman. Maka malaikat maut pun memberikan kabar gembira kepadanya. Kebahagiaan yang kedua. Kapan?
sakaratul maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu dengan reda lagi diredai. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, iaitu hamba yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini pesan dari Allah melalui malaikat maut ketika seseorang akan meninggal. Mendengar itu, orang beriman ini tambah semangat. Kalau begitu wahai malaikat maut, cepatlah ambil nyawaku. Tidak sabar lagi rasanya untuk berjumpa dengan kekasihku. Lah ditunggu rupanya. Kemudian ketika masuk kubur, maka kubur pun berkata, kata Nabi dalam hadis At-Tirmidzi, selamat datang untukmu. Kubur mengucapkan selamat datang. Di awak yang tidak terdengar, bagi orang yang meninggal terdengar. Selamat datang untukmu. Sungguh orang yang berjalan di atas muka bumi selama ini, engkau termasuk orang yang aku cintai. Karena pada hari ini engkau telah diserahkan kepada aku, maka perhatikanlah apa yang akan aku perbuat kepadamu. Maka kuburnya pun meluas sejauh matanya memandang, kata Nabi. Lalu dibukakan salah satu pintu dari surga, sehingga berhembuslah angin dari surga. Kemudian dibentangkan permadani dari surga. Lalu datang seseorang yang wajahnya gagah dan tampan yang menemaninya. Siapa kamu? Akulah amal salehmu dulu di dunia. Akhirnya dia menunggu datangnya hari kiamat, seperti lamanya menunggu, seperti bermalamnya para pengantin baru. Sebentar saja, tidak lama. Dikubur tempat istirahat. Bagi siapa? Orang beriman. Kemudian nanti di mahsyar, orang kepanasan, jarak matahari 1 mil, yang diinjak panas, di atas panas. Orang-orang beriman pun mendapat kebahagiaan. Apa itu? Yaitu kebahagiaan dengan datangnya naungan dari Allah. Datang naungan dari Allah. Syukran, jazakallah khair. Masya Allah. Datang naungan dari Allah untuk 7 golongan. Mudah-mudahan Allah masukkan kita salah satu dari golongan itu. Orang semuanya dalam keadaan kepanasan, menderita, dia berteduh bersejuk-sejuk di bawah naungan tadi. Kemudian ada pula orang-orang yang berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Para nabi, para syuhada merasa iri kepada mereka. Siapa mereka itu, hai Rasulullah? Mereka itu adalah orang biasa, tapi mereka berjumpa dan berpisah karena Allah. Di atas mimbar-mimbar cahaya. Yang lain dalam keadaan kesusahan. Orang beriman bahagia di mahsyar. Kemudian ketika dihisab, Allah mudahkan hisab untuknya. Tidak dibuka kitabnya, diserahkan. Diserahkan, tapi Allah tidak periksa. Makanya kita baca sebelum salam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Udah orang beriman diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan. Hari kebahagiaan lagi. Ada hari susah, hari bahagia lagi. Diberikan dari sebelah kanan. Lalu dia berkata kepada teman-temannya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari tangan sebelah kanannya,
fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dia berkata ungkapan kegembiraan. Kalau bahasa awaknya, oi kemarilah, kemarilah. Umqra'u kitabiyah, iqra'u kitabiyah, bacalah kitab ini, bacalah kitabku ini. Caliaklah ku rancak isinya. Kenapa? Yang jelek-jelek sudah Allah hapus. Bukan tak ada yang buruk. Awak pasti ada catatan buruk. Tapi yang keburukan sudah Allah hapus. Yang tinggal hanya kebaikan. Dan keburukan selama ini Allah ganti pula dengan yang baik-baik. Rancak sadonya. Muqra'u kitabiyah. Ketika menerima catatan, pas ditimbangan, fa amma man saqulat mawazinuhu, maka adapun orang-orang yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, dalam kehidupan yang Allah ridai, hari kebahagiaan. Kemudian ketika di al-haud diberi minum, bisa minum di telaga Rasulullah. Bahkan ada orang beriman yang di al-haud itu minum langsung dari tangan Rasulullah. Orang beriman. Semoga kita termasuk daripada itu. Kemudian terus tempat fitnatul iman, tempat pengujian iman. Di tempat pengujian iman, orang-orang beriman disuruh sujud, maka semuanya sujud. Kemudian setelah itu melewati sirat. Ada yang melewati sirat secepat kilat, ada yang melewati sirat seperti kuda yang berlari kencang, ada yang seperti angin berhembus, sehingga selamat sampai di surga. Orang beriman. Kemudian sampai di seberang, di pintu gerbang besar di surga. Ada pintu besar untuk seluruh penghuni surga. Belum masing-masing surga, tapi pintu besar surga sebelum masuk surga. Maka di situ disambut pula oleh malaikat. Disambut oleh malaikat. Wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah malaikat penjaga pintu gerbang surga tadi, salamun alaikum, keselamatan, salamun, selamat yang tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, selamat dari segala keburukan. Salamun alaikum, tibtum, karena kebaikan kalian selama ini, fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian ke dalam surga, kekal di dalamnya. Maka masuklah ke dalam surga itu, kata Nabi, sehingga pintu surga itu penuh sesak, berlimpik-limpik, basah orang masuk ketika pintu gerbang itu dibuka. Kemudian ada yang masuk surga nanti, itu kan pintu besar, masuk surga sesuai tingkatan masing-masing. Di mana surga? Jannatul Firdaus, Jannatul Adnin, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im. Di surga masing-masing. Ada pula pintu gerbangnya di sana. Disambut pula oleh malaikat di situ. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Jannatul Adnin, masuk mereka ke dalamnya bersama bapa ibu mereka, bersama istri mereka, bersama anak cucu mereka. Bapa ibu mereka, istri mereka, anak cucu mereka. Satu rombongan mereka sekeluarga ke dalam surga. Lalu para malaikat semuanya masuk dari seluruh pintu, disambut. Inilah hari penyambutan penduduk surga oleh para malaikat.
seluruh malaikat masuk menyambut penduduk surga. Biasanya acara seorang pemimpin datang, ada acara penyambutannya. Ini seorang raja dari dunia datang ke surga, yang dia akan jadi raja di surga. Penyambutan seorang raja, disambut di surga, sehingga dikatakan salamun alaikum, selamat atas kalian, bima sabartum, karena kesabaran kalian. Karena kesabaran kalian, maka ketaatan ini perlu kesabaran. Dalam taat kepada Allah perlu kesabaran. Selamat atas kesabaran kalian. Fa ni'ma 'uqbad dar, maka betapa nikmatnya negeri ini. Sungguh negeri yang penuh kenikmatan. Sambutan yang kedua. Pertama di sambutan pintu besar, sambutan di pintu surga masing-masing. Terakhir Allah beri sambutan apa? Allah yang memberikan sambutan kepada penduduk surga. Allah yang memberikan sambutan. Allah yang langsung berbicara dengan hamba-hambanya. Ya ibadi, wahai hambaku. Allah panggil dengan panggilan kasih sayang. Allah himbau awak apa ibu, jo kasih sayang Allah himbau. Ya ibadi, la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Wahai hambaku, pada hari ini tidak ada lagi sedih untukmu, tidak ada lagi rasa takut kepadamu, disebabkan kalian dulu adalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang tunduk dengan ayat-ayatku, kata Allah. Maka masuklah kalian ke dalam surga. Udkhulul jannata antum, masuklah kamu ke surga bersama istri-istrimu dalam keadaan sangat bahagia. Yutafu alaihim bisihafim min zahabin wa akwab, lalu dihidangkan seluruh jenis makanan, jenis minuman, yang mana tempat-tempatnya terbuat semua dari emas. Piringnya emas, mejanya emas, gelas-gelasnya emas. Kira-kira bagaimana isinya? Masya Allah, hari kebahagiaan. Dari dunia orang beriman itu sudah bahagia. Di kubur, hari kematian dia bahagia. Di kubur dia bahagia. Di mahsyar dia bahagia. Dari catatan dia bahagia. Dihisab dia dimudahkan. Sampai dia bahagia di dalam surga. Kebahagiaan selama-lamanya. Selama-lamanya. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Tapi berbanding terbalik dengan orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang durhaka, maka dari sejak dunia hidupnya sudah susah. Sudah susah. Dalam surat Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling daripada ayat-ayatku, dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, maka kami hidupkan dia dengan kehidupan yang susah. Dhanka, hidup sempit, sampai saya duit kuat. Ada laki susah, ndak ada laki susah, susah sedikit. Ada pitih susah, ndak pitih susah. Kenapa? Ndak ada iman. Orang yang ndak beriman kepada Allah, hatinya sempit. Sudah dampak dari dunia susah.
Kemudian ketika kematian datang, itu yang paling dia takutkan. Itu yang paling dia takutkan selama ini, mati. Maka takut mendengar mati, malaikat maut datang dalam keadaan wajah yang begitu jelek. Datang pula malaikat pengiringnya dengan wajah yang begitu jelek dan baunya busuk, dibawa kain kapan dari neraka yang baunya juga busuk. Kematiannya yang begitu jelek, begitu menderita. Orang yang tidak beriman. Kemudian dikubur. Dalam hadis At-Tirmidzi juga dilanjutkan di hadis yang kebahagiaan tadi, ketika ada orang yang tidak beriman masuk kubur, kubur pun berkata, tidak ada selamat datang untukmu. Selama ini orang yang berjalan di muka bumi, engkau termasuk orang yang paling aku benci. Karena pada hari ini engkau telah diserahkan kepadaku, maka perhatikan apa yang akan aku perbuat kepadamu. Maka kubur pun menyempit, kata Nabi, sehingga tulang belulangnya bertautan. Beliau contohkan seperti ini, batawi tulangnya karena disapik di kubur. Kemudian dibukakan salah satu pintu dari neraka, sehingga berhembuslah angin dari neraka yang membuat dia bertambah menderita di kuburnya. Kemudian datang seorang yang wajahnya sangat jelek, busuk dan berkudis, berdarah, bernanah, berkudis, selalu mendampinginya. Siapa kamu? Jelek sekali kamu. Lalu dikatakan, akulah amalmu dulu di dunia. Menderita dia di kuburnya, disiksa dia sampai hari kiamat. Seandainya sekali pukul malaikat itu didengar oleh manusia, maka manusia tidak ada yang sanggup untuk hidup di dunia. Pukulan malaikat itu, teriakan penghuni kubur yang disiksa, terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Kemudian ketika nanti berbangkit di mahsyar, dia dalam keadaan kesusahan sesuai dengan amal mereka masing-masing. Yang pemakan riba seperti orang kesurupan setan yang berpenyakit gila. Orang-orang yang pencuri, dia menjunjung barang-barang yang dia curi. Seorang pembunuh, dia membawa orang yang dia bunuh. Kemudian orang yang sombong dibangkitkan hanya sebesar semut. Orang yang pernah mengambil tanah orang lain diikatkan di lehernya suatu yang beratnya 7 kali bumi. Kesusahan dia terima sampai datangnya penghisapan. Pas penghisapan dia mendapati penghisapan yang sangat berat. Banyak kasus yang harus dihadapi. Kemudian menerima catatan dari tangan kiri. Pas menerima catatan dari tangan kiri ini, dia pun menangis, menyesal dengan apa yang dah dia perbuat selama ini. Apa yang dia katakan? Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, adapun orang menerima catatannya dari tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, dia berkata, alangkah baiknya aku tidak melihat, tidak menerima kitab ini. Tidak menyangko ambo cuiko na catatan ambo, ancak ndak ambo terima kitab kokol koi cuiko catatannya. Walam adari ma hisabiyah, alangkah baiknya aku tidak tahu penghisapan ini. Atau karena aku dulu memang tidak mau tahu dengan penghisapan ini. Walam adari ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadiyah, maka dia pun berandai-andai. Alangkah baiknya, wahai kiranya, wahai malangnya diriku, sekiranya kematian itu akhir dari segalanya. Dia berandai-andai mati saja waktu itu, tidak akan menerima azab karena dia merasa tidak sanggup menerima azab. Ancak mati sambol nak taluk dia, ancak mati yang boleh.
Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dulu di dunia yang dia takutkan mati, tapi ketika melihat azab yang akan dia terima, yang paling dia minta mati. Begitu besar penyesalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Lalu dia pun berkata, ma aghna anni maliyah, tidak ada gunanya lagi hartaku. Oh, ndak ada guna rato kini lai. Oh, dilanggar pangga-panggaan wak orang kayo dulu ndak ada kini lai. Dulu bisa orang disogok, bisa di akhirat siapa disogok. Harato pun ndak ada lai. Ma aghna anni maliyah, ndak ada lagi gunanya hartaku. Halaka anni sultaniyah, hancur sudah segala kekuasaanku. Oh, awak pejabat dulu, awak orang hebat dulu, tak bisa ipanggaan rupanya kini lah. Malaikat tak mau tahu rupanya. Siapa tak tahu? Malaikat tak mau tahu. Halaka anni sultaniyah, hancur sudah segala kekuasaan, tak ada guna lagi. Khuzuhu faghulluh, tarik ubun-ubunnya kata Allah. Maka ditarik oleh malaikat Zabaniyah, penjaga neraka. Faghulluh, ikatlah dia. Tsummal jahim salluh, kemudian neraka jahim pun membakarnya. Tsumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku, kemudian dia diikat dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Bagaimana mengikatnya? Kata Ibnu Abbas, dimasukkan rantai dari api neraka itu kepada penduduk neraka dari duburnya, lalu dikeluarkan dari mulutnya. Dimasukkan rantai itu dari duburnya, keluar dari mulutnya, lalu disusunlah penduduk neraka itu seperti sate disusun. Penyesalan dalam neraka. Maka di dalam neraka ini penduduk neraka pun tidak sanggup dia menerima azab yang ada di neraka tadi. Tidak sanggup dia menerima azab, sehingga dia tidak minta untuk azab itu dihentikan, tetapi dia minta hanya diringankan. Meminta dia kepada malaikat Zabaniyah agar yukhaffif anna yawman minal azab, agar diringankan kepada kami azab itu agak sehari saja. Minta sehari azab diringankan, bukan dihentikan, diringankan saja. Kenapa azab di neraka itu makin hari makin berat, makin hari makin berat, makin hari makin berat, makin hari makin berat? Maka dia minta kepada para malaikat, mintalah kepada Allah, yukhaffif anna yawman minal azab, agar diringankan azab kepada kami agak sehari saja. Tetapi tentu saja permintaan ini tidak diterima oleh para malaikat, karena malaikat penjaga tidak lagi mau mendengar. Maka datanglah penduduk neraka ini meminta kepada malaikat Malik, malaikat penjaga neraka, pimpinan dari para malaikat penjaga neraka. Maka dalam surah Zukhruf dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para penjaga neraka ini memanggil-manggil malaikat Malik, tapi tidak didengarkan oleh malaikat Malik. Lama bertahun-tahun mereka panggil malaikat Malik. Ya Malik, ya Malik, ya Malik, wahai malaikat Malik, wahai malaikat Malik, wahai malaikat Malik. Lalu apa yang mereka minta? Liyaqdi alaina rabbuk, mintalah kepada Allah, matikan saja kami. Mintaan ke Allah, matian selah kami kolai, ndak taluk di kami menahan azab doh. Mintalah ke Allah, matianlah kami kolai. Maka apa jawab?
malaikat-malik, qala innakum makithun, sungguhnya kalian akan tetap tinggal di neraka ini dan kalian tidak akan mati-mati selamanya. Ndak ada cerita kalian akan mati, kalian akan menderita selamanya di situ. Maka karena sudah memanggil-manggil malaikat, pimpinan malaikat yang menjaga neraka tidak mengabulkan, maka terakhir penduduk neraka meminta kepada Allah. Maka mereka pun memanggil-manggil Allah, diimbau-imbaunya Allah, sehingga disebutkan sampai 100.000 tahun lamanya mereka memanggil-manggil Allah. Allah tidak mau mendengarkan, Allah tidak pedulikan, karena tidak ada rahmat Allah di neraka. Rahmat Allah tu hanya di surga. Tapi kau nan terakhir kau biarlah Allah jawab je. Kamanga alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah telah datang dulu ayat-ayat kami kepadamu, tapi kamu dustakan? Kamu pura-pura tidak tahu, kamu iakan tapi tidak kamu kerjakan. Kanlah datang ayat-ayat kami dulu, kecil. Lalu diakui oleh penduduk neraka, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin. Ya Allah, kami telah dikalahkan oleh hawa nafsu kami dulu ya Allah, dan kami dulu di dunia ada termasuk orang yang menyimpang, orang yang sesat dari jalan-Mu ya Allah. Maka dari itu ya Allah, karena kami sudah mengakui kesalahan kami, Rabbana akhrijna minha, keluarlah kami dari neraka Kau ya Allah. Fa in udna fa inna zalimun, kok balik kami balik nanti kepada kejahatan, yalah zalimna kami ke diri kami sendiri. Keluar kami ya Allah, keluar kami ya Allah. Maka apa jawab Allah? Qala khsa'u fiha, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Diamlah kamu. Ikhsah kata ulama adalah perkataan menyuruh anjing diam. Bukan menyuruh orang diam, tapi menyuruh binatang atau anjing diam. Ikhsa'u fiha, diam kamu. Wala tukallimun, jangan berbicara lagi, jangan cengecek je lagi. Maka itulah hari terakhir. Hari terakhir Allah bercakap-cakap dengan penduduk neraka. Hari terakhir Allah bercakap-cakap dengan penduduk neraka. Dan dalam surah Al-Mu'minun juga disebutkan bahwasanya penduduk neraka setelah itu matanya Allah butakan, telinganya Allah tulikan, lisannya Allah bisukan, pakak, bisu, kemudian buto, sehingga tidak bisa nan tahu azablah tiba sini. Wak tidak mencaliak tapi azab tiba, tidak mandanga, dan tidak lo bisa mengimbau-imbau Allah. Dan puncaknya adalah sebelum Allah tulikan telinga mereka, Allah butakan mata penduduk neraka ini, sebelum itu terjadi ada sebuah pengumuman, sebuah seruan dari seorang penyeru. Dalam hadis Ahmad disebutkan, maka dipanggillah penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Maka penduduk surga yang waktu itu sedang bersenang-senang dihentikan dari kesenangannya. Maka semua penduduk surga cemas. Wahai penduduk neraka, ya ahlan nar. Maka seketika azab dihentikan, maka seluruh penduduk neraka gembira. Kenapa penduduk surga cemas? Mereka khawatir sedang bahagia-bahagia. Kenapa berhenti?
jangan-jangan disuruh keluar, mereka takut. Penduduk neraka, mereka gembira karena sedang diazab, tiba-tiba berhenti, jangan-jangan disuruh keluar. Maka seorang penyeru yang Allah suruh tadi berkata sesuai firman Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat yang penyeru tadi, wahai penduduk surga, wahai penduduk neraka, sesungguhnya selama ini Allah telah menciptakan kehidupan dan kematian. Maka pada hari ini maut atau kematian itu akan disembelih. Yang waktu itu kata Nabi, kematian itu diserupakan dengan seekor kibas. Lalu diletakkanlah kibas atau maut tadi di atas sirat, yang dilihat oleh seluruh penduduk surga, bisa dilihat oleh seluruh penduduk neraka. Lalu disembelihlah maut di atas sirat. Maka sejak itu tidak ada lagi yang namanya kematian, yang tinggal hanya kehidupan. Matilah kematian. Maka diumumkan, wahai penduduk surga, mulai hari ini kalian akan bahagia selamanya. Wahai penduduk neraka, kalian mulai hari ini akan menderita selamanya, dan kalian semua tidak akan mati-mati lagi. Kalian tidak akan mati lagi, hidup selamanya. Maka pintu surga pun ditutup, kata Nabi. Tidak ada lagi yang masuk ke dalamnya. Dan pintu neraka pun ditutup, tidak ada lagi yang keluar dari dalamnya. Maka setelah itu penduduk neraka pun telinganya ditulikan, matanya dibutakan, dan lisannya dibisukan. Permasalahannya Bapak Ibu, ketika pengumuman terakhir itu, nanti ini pasti terjadi. Pasti. Sedang di mana kita waktu itu? Ketika pengumuman pintu surga ditutup, neraka ditutup. Sedang di mana waktu itu? Mudah-mudahan kita sedang dalam sarugo, amin ya rabbal alamin. Anak awak sedang di mana waktu itu? Cucu awak sedang di mana waktu itu? Aku yang kawak pikir. Kawan-kawan wak yolai ke sarugo, kawan wak ba sedang di mana waktu itu? Dan sana awak sedang di mana waktu itu? Orang kampung wak sedang di mana waktu itu? Ketika pengumuman itu terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hari yang satu hari kebahagiaan, yang satu hari penderitaan dan penyesalan. Kedua hari kau pasti ada nanti. Pasti. Nah, kini awak menjalani diiwak, menjalani hidup dengan keimanan, maka berakhir ujung dengan bahagia. Tapi kalau enggan awak mengikuti keimanan dan beramal saleh, maka sejak dunia hiduplah susah, tambah lagi nanti di akhirat. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.